Oke, saya record lagi. Yuk, sampai mana tadi? Oh, share screen belum ya? Wait, share screen. Oke. Sampai mana tadi? Sampai contoh-contoh brute force ya. Yang menculik kalian apa? Kelebihan dan kekurangan brute force, benar ya? Ya, Bu. Benar ya. Ini mungkin terdengar, ini mah teori, tapi ini penting dan harus kalian ingat-ingat terus. Karena nantinya mungkin kalian harus membuat sebuah solusi baru dalam bentuk suatu algoritma yang menggunakan strategi brute force. Gimana kalau pakai strategi brute force-nya? Bagaimanapun brute force ini biasanya yang pertama terpikir oleh manusia dalam membuat solusi itu brute force. Gitu, nggak pakai cara aneh-aneh, pokoknya brute force saja gitu. Nah, metode brute force ini karena dia sederhana dan mudah dimengerti, maka dikatakan dapat digunakan untuk memecahkan hampir sebagian besar masalah, sehingga applicability-nya cukup luas. Nah, makanya kalian akan bisa melihat nantinya banyak banget strategi brute force untuk menghasilkan algoritma searching, sorting, string matching, atau matrix multiplication. Gitu. Bahkan hampir semua algoritma yang kalian pelajari sejak semester 1 itu pakai brute force. Gitu ya. Nah, yang terakhir, brute force ini menghasilkan berbagai algoritma yang standar untuk berbagai permasalahan penjumlahan perkalian dan buah bilangan, menentukan elemen minimum atau maksimum dalam suatu list. Gitu. Namun kelemahannya ya tadi ya, dia kan nggak cerdas, maka dia nggak efisien. Terus nggak kreatif, ya namanya juga just do it kan, ya nggak kreatif, gitu aja, nggak sekonstruktif teknik pemecahan masalah lainnya. Kemudian lambat, karena dia langkah penyelesaiannya itu banyak banget, gitu. Tapi ya tetap mana tadi? Tetap digunakan. Kalau kalian ragu-ragu, gunakan brute force. Cuma ini harus hati-hati nih. Di kuliah ini, dalam satu semester, kalian akan mempelajari 6 macam strategi. Brute force adalah salah satunya. Jadi kalian harus menguasai semuanya, ke 6-6-nya ini. Harus tahu semuanya, harus tahu perbedaannya, dan tahu kapan menggunakan strategi satu dengan atau strategi yang lainnya. Gitu ya. Jadi nggak boleh, saya cuma mau ingat yang brute force aja, yang lainnya nggak ingat, nggak boleh kayak gitu. Harus ingat semuanya, harus paham semuanya. Yuk kita ke contoh. Tadi sering saya bilang nih, mencari elemen terbesar, elemen maksimum atau minimum. Algoritmanya kalian sudah sering lihat. Ini kan, ini mau maksimum minimum sama aja ya. Ayo, masih ingat algoritmanya kan? Dari elemen kedua sampai elemen ke n, kita bandingkan di sini. Kita bandingkan, kalau emang dia lebih besar dari elemen yang ada di variabel maksimum, maka kita ambil dia. Cuma gitu doang. Ini adalah pendekatan brute force. Kalau kalian dulu belajar cara mengkonstruksi algoritma mencari nilai maksimum atau minimum, nah kalian sekarang mengetahui, oh ternyata algoritma itu menerapkan strategi brute force. Gitu. Nggak aneh-aneh, ya gitu aja, gitu ya. Nah, setelah kalian mempelajari analisis kompleksitas algoritma, semester lalu kalian bisa tahu bahwa oh dia algoritma ini kompleksitasnya adalah big O n atau linear. Lihat, loopnya cuma sekali, maka konstruksinya kalau kita diminta untuk ngitung Pn akan jadi seperti ini kan. Mulai dari K sama dengan 2 sampai N di sini 1. Ya kan? Kenapa 1? Karena operasi perbandingan sebagai basic operation atau operasi dasarnya cuma dieksekusi sebanyak 1 kali pada innermost loop, loop terdalam. Maka dari sini nanti kalian akan dapetin N dan dia elemen dari big O N. Nah ini. Nah, kenapa sih harus belajar AKA dulu, analisis kompleksitas algoritma dulu sebelum belajar strategi algoritma? Ya karena dipakai di sini, kita akan pakai.
Di sini kalian akan belajar 6 strategi algoritma kan, brute force, divided conquer, greedy, dynamic programming, backtracking, branch and bound. Nah, gimana cara membandingkan bahwa strategi satu lebih baik daripada strategi yang lain? Pakai apa ngebandinginnya? Pakai ini nih. Gitu ya. Itulah kenapa harus belajar AKA dulu, analisis kompleksitas algoritma, gitu ya. Jadi kalian pelajari semester lalu itu tuh ada maknanya di sini. Gitu. Kita pakai di kali ini. Contoh berikutnya sequential search. Nah, ini kita mencari apakah suatu elemen X tertentu ada di suatu array. Ini pakai algoritma brute force, strategi brute force juga. Gitu. Kita harus membandingkan setiap elemen array dengan X. Kalau X-nya ketemu, maka selesai nyarinya, berhenti algoritmanya. Kalau X-nya nggak ketemu, ya kita harus nyari sampai habis kan? Nggak mungkin kita udah tahu duluan, nggak ada di sini nih. Bisa sih. Kalau array-nya itu terurut dari besar ke kecil atau besar kecil ke besar, kita lihat aja X yang kita cari itu kalau nilainya lebih kecil atau lebih besar daripada yang batas atas, batas bawah, berarti dia nggak ada di situ kan, gitu aja. Nah, itu curang namanya. Boleh sih pakai gitu. Oke, ini sequential search. Kompleksitas algoritmanya adalah ON. Kenapa ON? Lihat, basic operation-nya itu adalah ini, operasi perbandingan. Ini ya, basic operation-nya sama di sini. Dia dari K sama dengan 1 sampai K N. Di sini ya. Di sini 1. Nah, yang kalian pelajari di AK kemarin jangan lupakan. Sama kayak tadi ya, maka di sini akan N, di sini sama dengan big O, N. Sini. Ingat-ingat lagi, buka-buka lagi catatannya, kalau punya catatan. Buka-buka lagi slide-nya. Pelajari. Kita masih akan pakai ini. Jadi nanti kalau kalian diminta membandingkan mana algoritma yang lebih bagus, nah, cara membandingkan algoritmanya pakai ini. Ya sama lah, kalau kalian punya 2 buah barang, mana yang lebih berat? Kalian membandingkannya pakai apa? Satuan berat kan? Kilogram. Oh, ini 3 kilogram, yang itu 5 kilogram. Maka yang lebih berat adalah yang 5 kilogram. Sama. Kalau diminta untuk membandingkan algoritma, mana yang lebih bagus, ya kita pakai ini. Kompleksitas waktu algoritma sebagai satuan untuk membandingkan mana yang lebih bagus. Gitu ya. Nah, contoh lain. Menghitung A pangkat N. Kita tahu solusi brute force untuk A pangkat N adalah kita mengalikan 1 dengan A sebanyak N kali. Gitu. Algoritmanya kayak gini. Simple. Ini kompleksitas algoritmanya juga big O(n). Contoh lain, ini yang nanti saya kasih lihat yang menarik ya, yang bubble sort sama selection sort. Kenapa dia disebut sebagai brute force? Menghitung n faktorial. N faktorial itu kan 1 kali 2 kali dan seterusnya sampai n kan di sini. Itu juga brute force. Algoritmanya kayak gini. Kalian juga sudah belajar waktu tingkat 1 semester 1. Terus perkalian matriks, ini juga brute force. Lihat. Pada dasarnya ada matriks A dikalikan dengan matriks B, nilainya disimpan pada matriks C. Pada dasarnya kalau perkalian matriks, kita kan mengalihkan setiap elemen kan, elemen pada indeks kesekian, baris dan kolom kesekian, kolom dan baris kesekian, gitu pada setiap matriks dikalikan kemudian kita jumlahkan. Nah ini menggunakan pendekatan brute force. Ada nggak Bu perkalian matriks yang nggak pakai brute force? Ada, namanya Stressen. Nah coba cari-cari. Kita nggak bahas sekarang. Nah ini perkalian matriks, for-nya ada 3. Kalau kayak gini tuh biasanya kalau kalian ingat-ingat big O n pangkat 3. Biasanya. Nah, ini yang menarik di sini. Kita akan mencoba membandingkan bubble sort sama selection sort sebagai contoh dari algoritma sorting yang menerapkan strategi brute force. Yuk kita lihat ya. Langsung aja ke sini. Ini adalah udahlah. Kalian dulu kayaknya alergi enggak ya? Beberapa mungkin pusing banget lihat loop kayak gini. Nah, kita ke konsep intinya aja.
Bubble sort, inti dari bubble sort itu, bubble itu apa sih? Gelembung. Sifat gelembung itu apa? Naik ke atas kan. Kalian pasti pernah bermain gelembung yang sabun itu kan. Kalau kalian tiup, dia akan ke atas gitu kan. Nah, prinsip itu dipakai di sini. Jadi, ini saya punya array, wait. 89, 45, 6, 81, 23, 45, 6, 7. Saya punya array berukuran 7, 89, 45, 68, dan seterusnya. Kalau pakai bubble sort, yang saya lakukan adalah saya ambil 2, lalu saya bandingkan. Ini saya pengen urutkan dari kecil ke besar. Maka saya pengen ngelempar yang besar. Antara 89 sama 45 yang lebih besar yang mana? 89. Maka 89 ini saya gelembungin ke atas. Saya lempar ke atas. Ya itu kan abstrak ya. Teknisnya adalah saya tukar posisinya. 45 saya tukar dengan 89. Ini kalau di program dia taruhnya di mana? Di sini. Lihat indeksnya ini kan. Ini saya lakukan di sini. Ini saya masih pakai for yang dalam. For yang ini ya. Perhatikan for yang saya kasih tanda panah. Saya bandingkan 2 elemen. Kemudian saya tukar posisinya kalau memenuhi tertentu. Kalau yang, ini kan saya mau mengurutkan dari kecil ke besar ya. Kalau nilai setelahnya J ke plus 1 itu lebih kecil, maka saya akan tukar dia. Saya akan swap posisinya. Lihat. Jadi kayak gini. Berikutnya apa yang terjadi? Oh, lakukan lagi. Antara 89 dan 68. Lebih gede siapa? Lebih gede 89, maka saya lempar 89-nya. Berikutnya saya bandingin lagi, 89 sama 90. Nggak memenuhi, maka 89 tetap. Berikutnya 90 dibandingin sama 29. Nah, seterusnya gitu ya. Sampai saya dapetin angka seperti ini dan saya berhasil meletakkan nilai yang paling besar di paling belakang 90 bubble sort dalam atau menggunakan for yang di dalam. Ingat, itu baru sekali ya. Satu kali for. Sini. Lihat. Belum terurut ya. Ini nih yang saya kasih panah merah. Iya, yang mana sih, Bu? Satu kali for ini akan menghasilkan kayak gini nih. Belum terurut. Maka saya harus lakukan lagi kan. Maka saya butuh for yang kedua. Untuk membuatnya terurut. Itulah kenapa kalau sorting itu biasanya butuh 2 for. Gitu ya. Nah, di sini. So, ini bubble sort. Kompleksitas algoritmanya. Kalian sudah pernah belajar kan? Ada 2 buah sigma. Kenapa pakai sigma, Bu? Karena ini adalah algoritma iteratif, non-rekursif. Iteratif atau non-rekursif. Maka untuk menghitung kompleksitasnya kita pakai sigma. Sigma yang pertama, I dari 0 sampai N-2, lihat. I dari 0 sampai N-2. Sigma yang kedua, J dari 0 sampai N-2-I. Hayo, yang kemarin lupa pada saat UAS, nggak tahu cara ngitungnya, ingat-ingat lagi, karena dipakai satu semester ini, kalian masih akan pakai. Baca-baca lagi. Ya. Nah, kalian elaborasi. Cara elaborasinya gimana, Bu? Buka slide-nya lagi, ada di situ. Somehow nanti akan dapat big theta n kuadrat. Tn-nya atau Cn-nya adalah n-1 kali n dibagi 2. Elemen dengan order of growth-nya adalah kuadratik. Ini adalah bubble sort. Ia menerapkan strategi brute force. Itu ya. Oh, ternyata bubble sort itu brute force, Bu ya. Ada komentar? Bisa dipahami? Saya coba tanya deh. Siap-siap ditanya. Mana tadi? Nanti aja, saya tanya yang ini. Siap-siap tanya ini. Kita ke selection sort dulu ya. Sore-sore hari Jumat, kalian harus ngeliatin algoritma gitu.
Nah, dulu waktu semester 1 saya pusing Bu lihat algoritma ini. Sama juga saya waktu dulu kuliah juga pusing lihatnya karena nggak ngerti prinsipnya. Ternyata ketika sudah paham prinsipnya, maka algoritma ini kan cuma translasi dari prinsip itu aja. Gitu ya. Saya dulu ngulang sampai 3 kali gitu kuliah programming. Akhirnya bisa juga. Ya, kurang belajar dengan keras aja. Yuk kita lihat. Saya punya list kayak gini, array kayak ini 89, 45 dan seterusnya. Saya pengen mengurutkan dia. Maka lihat, saya pakai for yang ini dulu. Namanya juga selection sort. Select itu apa sih? Milih ya, milih. Nah, di sini saya akan karena saya pengen mengurutkan dari terkecil sampai ke yang terbesar, maka yang dilakukan di algoritma ini adalah select, milih mana yang paling kecil, taruh di depan, tukar posisinya. Ditukar sama siapa, Bu? Sama elemen yang sedang kita observasi sekarang. Contoh, namanya juga select kan, milih. Kita pilih mana yang mau ditukar posisinya gitu. Pilihlah elemen yang akan ditukar posisinya. Dalam hal ini saya akan milih elemen yang paling kecil. Jadi di sini tuh perpaduan antara, masih ingat algoritma untuk mencari nilai terkecil? Nah itu yang diimplementasikan di sini. Contoh ya, dalam pas pertama di sini. Saya akan nyari yang paling kecil. Saya set dulu kan, minimum dengan suatu nilai tertentu, terus saya banding. Apakah yang 45 ini lebih kecil dari 89? Enggak. Apakah 68 lebih kecil? Iya kok enggak sih. Iya. Apakah jika iya, maka taruhlah sebagai nilai minimum ini ya. Nah, berikutnya, apakah 68 lebih kecil daripada 45 tadi? Oh enggak, berarti tetap 45. 90 enggak, 29. Oh iya, 29 lebih kecil dari 45. Maka minimumnya ganti jadi 29. 24 enggak, 17 ya. 17 ini paling kecil. Maka si variabel min itu akan berisi nilai 17, lalu dia akan swap, pindahkan elemen yang ke I, yang kita observasi sekarang, tadi kan elemen 89 ya. Kita tukar sama 17, lihat. 17 dan 89. Ditukar posisinya. Berikutnya. Hilang. Enggak, Dim. Slide saya masih kelihatan? Masih, Bu. Siapa tahu ngehang lagi. Jadi tadi itu sebelum blue screen, saya sempat ngomong terus doang hilang gitu. Yuk, yang kedua berikutnya juga sama kayak gitu. Dia akan mencari nilai elemen yang paling kecil lagi, terus ditukar posisinya. Sekarang kan misalnya 45 ya. 45. Saya sekarang sedang berada di indeks kedua. Saya cari paling kecil berikutnya, oh ternyata 29. Saya tukar 29 sama 45. Berikutnya di 68. Saya cari paling kecil. Mana paling kecil berikutnya? 34. Nah, lihat. Posisinya ditukar 34 di sini, 68 di sini. Demikian seterusnya sampai selesai. Nah, for yang di dalam ini saya kasih angka 1. For yang di dalam ini itu dilakukan pada setiap tahap. Setiap tahap itu akan implement for satu dia akan implement 1. Nah, keseluruhan ini itu diselesaikan menggunakan for yang paling luar, yang kedua. Gitu ya. Oke lah, itu kalian pelajari waktu semester 1, nanti kalian baca lagi, review lagi, oh ternyata algoritma selection sort sama bubble sort itu segampang itu. Ya, segampang itu. Yuk kita lihat kompleksitas algoritmanya, CN. Jangan lupakan PN, ayo rumusnya. Kenapa ada CN sih, Bu? COP kali CN. Gini ya, di mana CN ini merepresentasikan banyaknya operasi dasar yang dieksekusi dalam ukuran input tertentu, input size tertentu.
Yuk kita lihat. Lihat algoritmanya. Sigma dari I sampai dengan 0 sampai N-2. Ini. Sigma yang di dalam. J dari I plus 1. Ini ya. Sampai N-1. Ada angka 1 di sini. Angka 1 ini dapat dari mana? Saya random ya. Fahri, angka 1 dapat dari mana, Fahri? Saya, Bu. Dari mana tuh? Angka 1. Itu yang dalam for tuh dieksekusi 1 kali, Bu. Yang mana yang dalam for? Yang if itu, Bu. Yang if. Kenapa 1 kali? Nanti cuma 1 kali. Iya, oke. Pertanyaan saya salah. Jadi operasi dasarnya adalah operasi perbandingan, benar Fahri. A yang ke J kurang dari A yang ke min. A di indeks J lebih kecil daripada A yang di indeks min. Tadi kan minnya itu diset dengan I ya. Gitu. Nah, itulah kenapa ada angka 1 di situ. So, dari pertemuan pertama ini, kalian tahu bahwa, tahu gitu kemarin waktu belajar AK, analisis kompleksitas algoritma, saya serius, beneran. Gitu. Kan selalu dibilang, mata kuliah apapun tuh pasti selalu punya kaitan dengan mata kuliah yang lain. Gitu ya. So, dari sini bisa dilihat bahwa kompleksitas algoritma dari selection sort ini sama dengan bubble sort, sama-sama kuadratik atau n kuadrat gitu ya. Nah, contoh lain, string matching. Ini ada di PR nih. Salah satu PR tentang string matching. Kalau kita menggunakan brute force, saya punya kalimat nobody notice him. Terus saya pengen cari pola, apakah not itu ada di situ? Not, kata N, not-nya. Maka yang saya lakukan adalah, saya akan bandingkan dia kan. Saya ambil 3 karakter pertama dari kalimat, saya bandingin sama not. Sama enggak? Oh kalau enggak, ya udah. Saya geser lagi 1, obo, saya bandingin dengan not. Oh enggak, saya geser lagi 1, BOD, bot, saya bandingkan dengan not. Demikian seterusnya sampai akhirnya saya ketemu bahwa oh di sini not ketemu. Itu pendekatan brute force. Kayak gitu. Natif banget ya, naif banget. Naif banget ya, apa adanya langsung dibuat kayak gitu. Algoritmanya cukup sederhana. Ada 2 loop. Jika P yang ke J sama dengan T, di mana P ini adalah pola, sedangkan T ini adalah kalimat. Kan? T itu adalah teksnya, sementara P itu adalah polanya. Gitu. Jika sama, maka string matching. Sesimpel itu, sederhana. Maka bisa ditebak kompleksitasnya adalah kuadratik. Nah, ini contoh yang lain, mengecek bilangan prima, itu juga strateginya pakai brute force, dan kompleksitasnya adalah big O(n). Ada di slide ya, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Ini berbagai contoh, menghitung nilai polinom, itu juga pakai brute force. Ada berbagai improvement, tapi sama aja, kompleksitasnya tetap linear. Tapi running time-nya lebih bagus. So, seperti janji saya, jam 3 selesai, oh lebih, tadi ada insiden, ada kecelakaan, blue screen. Oke, ada, sorry, kelewat tadi. Polinom udah belum tadi? Polinom n kuadrat, tapi setelah diperbaiki, kompleksitas waktunya lebih baik, jadi big O(n). Nanti kalian bandingkan, coba perhatikan perbaikannya di sebelah mana. Algoritmanya lebih bagus. Kalau yang perbaikan ini, dia kenapa jadi linear? Karena for-nya kan jadi cuma sekali tuh. Gimana caranya dia bisa bikin for-nya yang tadinya 2 kali
Ini ya. Ini kan for-nya 2 kali tuh. Loop-nya 2 kali. Bisa cuma sekali. Nah, itu adalah berbagai contoh studi kasus penerapan strategi brute force dalam berbagai permasalahan. Gitu. Jadi seperti itu brute force. Nggak ada pola khusus, nggak ada cara khusus, nggak ada mekanisme khusus. Ya pokoknya langsung aja apa yang terpikir di kita ya itulah brute force. Gitu. Gitu ya. Semoga kalian paham. Nah, materi berikutnya exhaustive search saya lanjutkan pekan depan. Ini kenapa ada break, Bu? Ya tahun lalu itu cuma 1 kali pertemuan brute force. Kebayang kan? Ini padahal masih banyak materinya. Masih banyak. Jadi sekarang dibikin 2 pertemuan karena memang banyak banget. Itu. Ada komentar atau pertanyaan baik terkait materi maupun perkuliahan? Enggak ya? Kalau nggak ada, dari saya cukup sekian. Pesan dari saya, kalian saya sarankan untuk mulai nyicil ngerjain PR mulai dari sekarang. Satu soal gitu ya. Jangan ditumpuk di belakang. Karena semakin lama, PR-nya semakin banyak. 10 soal, 12 soal gitu. Nggak akan bisa kalian selesaikan dalam semalam. Gitu. Bu, izin memastikan boleh? Yuk. Kalau untuk homework-nya itu PR boleh tulis tangan kan ya, Bu? Boleh. Oh, ya udah. Itu aja sih, Bu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Yuk, boleh tulis tangan, boleh diketik, kalian foto, kalian tempelin di situ, nanti cobain kan, ini beneran terupload atau tidak, kelihatan gambarnya atau enggak. Enggak cuma sekali saya mendapati jawaban mahasiswa itu enggak bisa saya baca. Jadi enggak tahu saat uploadnya enggak selesai atau kesalahan di saat upload, jadi sama saya enggak bisa kebaca, ya saya enggak bisa ngasih nilai. Gitu ya. Sip. Insya Allah untuk setiap PR saya akan bagikan solusinya. Saya akan bikin dulu solusinya. Karena beberapa soal merupakan soal-soal yang lama. Ada beberapa soal yang lain, sebagian besar saya buat baru. Gitu. Jadi mesti bikin solusinya dulu saya. Oke, thank you Rocky. Ada yang lain? Komentar, pertanyaan? Dicicil ya. Jangan dikerjain di belakang. Aduh, itu nyiksa diri kalian namanya. Kalau kalian kerjain satu-satu, tiap hari satu, itu kan ringan kerasanya. Oke, kalau nggak ada, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi Jumat